A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsar rusuli wal anbiya rahmatan linnasi bin nuril mubin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Pengurus Rumah Tahfiz Jawana. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang besar tidak dibawakan gelar, yang kecil tidak disebutkan nama. InsyaAllah kita yang hadir di tempat yang terbaik ini, dalam keadaan yang terbaik ini, bersama orang-orang yang terbaik ini, di hari yang terbaik ini, di bulan yang terbaik ini, InsyaAllah kita yang hadir di rumah tahfiz ini dimuliakan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yo ke masuk surga Bapak Ibu. Yo ingin capek atau lama? Ingin capek dahululah, tapi kalau ingin lama tungguanlah. Tapi yang mau sesuai saja takdir yang Allah berikan Ustaz. Kalau sesuai saja takdir, tungguan saya lah Bapak Ibu. Baik kabarnya Bapak Ibu, lagi sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hatinya lagi sehat, pikirannya lagi sehat. Alhamdulillah. Tua yang tak sehat, bukan dong yang tak sehat. Itu yang menjadi masalahnya Bapak Ibu ya. Hati sehat alhamdulillah, ya pikiran sehat alhamdulillah. Tapi kantong-kantong yang tak sehat, innalillah. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu Allah sehatkan kita dalam segala hal apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Puja dan puji hanyalah milik Allah. Hanya Allah yang pantas kita puji, hanya Allah yang pantas kita puja. Karena kalau tanpa nikmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu, mungkin di hari yang berbahagia dan di hari yang mulia ini, mungkin kita tidak akan dapat berkumpul di rumah tahfiz ini. Kenapa demikian Bapak Ibu? Para ulama sepakat semuanya bahwasanya nikmat dan hidayah itu satu paket Bapak Ibu, tidak bisa dipisahkan. Ada pula nikmat yang Allah berikan tapi hidayah tidak Allah berikan. Maka sama halnya Bapak Ibu tidak juga bisa hadir pada hari itu. Kenapa demikian? Dengan nikmat contohnya badan sehat. Sajak dari tadi pagi kita bisa pergi ke rajo, ada aktivitas, bisa pergi ke sawah, bisa pergi ke ladang, bisa pergi ke kantor, bisa pergi ke pasar dan lain sebagainya. Namun kalau hidayah tidak ada Bapak Ibu, tidak juga bisa hadir pada hari kini menghadiri majlis ini Bapak Ibu. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu, hidayah diberikan oleh Allah. Hati ingin bana pai menghadiri majlis ilmu, ingin bana hatiku, tapi nikmat dak ada Allah hakihan. Ya mungkin awak dalam keadaan sakit atau dalam keadaan hal dan keperluan lainnya, maka Bapak Ibu dak juga bisa hadir kita pada hari kini kau. Makanya Bapak Ibu kata para ulama, nikmat dan hidayah itu satu paket. Maka alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Bapak Ibu. Allah masih memberikan kita nikmat,
Allah masih memberikan kita hidayah. Kepada siapa kita belajar Bapak Ibu? Kita balik sejarah balik. Ya, pada zaman Nabi Bapak Ibu ada salah seorang paman Nabi yang paling dekat dengan Nabi Bapak Ibu. Paling dekat je Nabi, kama Nabi pai badawa, paman beliau selalu ikut. Kemana Nabi pergi berjuang, paman beliau selalu ikut. Siapa nama paman beliau Bapak Ibu? Abu Talib. Abu Talib Bapak Ibu salah seorang paman yang paling dekat dengan Nabi. Salah seorang paman yang selalu melindungi Nabi, membentengi Nabi. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, sayang seribu sayang, ketika paman beliau Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut, yang mana selama masa hidupnya Abu Talib belum pernah mengucapkan kunci dari surga itu Bapak Ibu. Kunci surga itu Bapak Ibu, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika paman beliau dalam keadaan sakaratul maut, kata Nabi kepada paman beliau, wahai pamanku, ucapkanlah 2 kalimat syahadat itu, wahai paman, ucapkanlah. Tapi Bapak Ibu, tiba lo Abu Lahab je Abu Jahia kan? Memang Abu Jahia ke jahit. Di mana di situ ada Muhammad, pasti ada Abu Jahia-nya. Sangat jahit Abu Jahia kan? Disuruh oleh Nabi, ucapkanlah 2 kalimat syahadat itu, wahai pamanku. Diasuhlah oleh Abu Lahab dan Abu Jahal, jangan wahai Abu Talib, berpeganglah engkau kepada agama nenek moyang awak. Sajak saya suak ikut jo ajaran awak baru agama awak, jangan muah berpindah, jangan ikut jo Nabi Muhammad tu lain. Dek lama bana Bapak Ibu, akhirnya Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan kafir. Ketika itu mangkik tanganlah Nabi Muhammad setinggi-tingginya. Kata Nabi Muhammad, wahai ya Allah Tuhanku Rabbi, tolong berikan azab yang paling ringan kepada pamanku ya Allah. Azab yang paling ringan Bapak Ibu, tarompa dari neraka. Kalau dipakai tarompa tu Bapak Ibu, manggalaga mendidih dari kepala sampai ujung kaki. Tu azab yang paling ringannya Bapak Ibu. Yang paling baiknya bahasa wallahu a'lam bisawab Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, alhamdulillah, Allah bukan hanya sekedar menitipkan nikmatnya kepada kita, tapi Allah juga menitipkan hidayahnya kepada kita Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Selalulah bersyukur kepada Allah, selalulah menggunakan nikmat Allah ini dengan sebaik-baiknya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wallahu wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Yang ada dalam diri ini hanyalah sifat mensyukuri nikmat Allah, sehingga kita terhindar dari yang namanya sifat kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan pucuk pimpinan umat semesta alam, yakninya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah kepada sahabat beliau Bapak Ibu, wahai sahabatku, kalau kalian berjalan nanti, maka singgahlah di taman-taman surganya Allah. Kemudian sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai ya Rasulullah, bukankah taman surga itu hanya ada di akhirat kelak nanti? Apakah ada taman surga itu di dunia ya Rasul?
Kalau ada ya Rasul, tolong tunjukkan kepada kami di mana letaknya taman surga itu ya Rasul. Kami ingin pergi di sana, kami ingin duduk di sana, kami ingin beribadah di sana. Di mana taman surga itu ya Rasul? Wahai sahabatku, ketika kalian berjalan nanti, kemudian kalian melihat ada sekelompok orang, ada sekelompok manusia, yang mana orang itu membicarakan kebaikan, yang mana orang itu membicarakan keimanan, yang mana orang itu membicarakan suatu ilmu. Hadir kalian bersama orang itu, maka sesungguhnya kalian sedang berada di taman-taman surganya Allah. Jadi Bapak Ibu, pada hari kini awak berada di mana Bapak Ibu? Taman Sargo atau di rumah Tafiz? Ya, tadi Taman Sargo, kini rumah Tafiz. Mana yang sebenarnya? Yang kedua-duanya, tidak ada pilihan ketiga Bapak Ibu ya. Ibu-ibu kok selalu pilihannya ada yang ketiga ya. Tak boleh ya, pilihan keduanya. Ya, model itulah Bapak Ibu menghadiri suatu majlis ilmu. Makanya Bapak Ibu pesan Rasul kepada Abdullah ibnu Mas'ud, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, siapa yang menghadiri majlis ilmu, nyo ndak membawa pena, nyo ndak membawa buku, cukup menghadiri majlis ilmu, maka pahalanya sama dengan melaksanakan salat sunat 1000 rakaat. Kira-kira Bapak Ibu lah pernah mengarajokan salat sunat 1000 rakaat? Alun lain. Maka Bapak Ibu panik-panikna badan, datang jualah. Ya rasanya ada waktu luang, datang jualah. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena menghadiri majelis ilmu itu pahalanya luar biasa Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, ya kita hendaknya menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah. Apapun yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu bukan hanya sekedar mencintai, menyukai, menyayangi hambanya yang banyak melakukan amal ibadah. Ada hambanya yang suka mengarajokan salat sunat, ada hambanya yang suka mengarajokan puasa sunat, ada hambanya yang suka mengarajokan membaca Al-Quran, ada hambanya yang suka bersedekah. Bukan hal itu saja yang Allah sukai, yang Allah cintai Bapak Ibu. Namun ada salah satu yang sangat Allah cintai, yang sangat Allah sukai Bapak Ibu. Apa yang Allah cintai, yang Allah sukai itu Bapak Ibu? Ketika hambanya melakukan suatu perbuatan Bapak Ibu, yang mana hambanya itu melakukan suatu perbuatan, kemudian hambanya menyesali perbuatan itu, kembali kepada jalan Allah, kembali dengan mengingat Allah dan Nabiullah Bapak Ibu, maka ketika itu Allah sangat cinta, sangat menyukai hambanya Bapak Ibu. Allah suka kepada hambanya yang merasa dirinya tu banyak dosa Bapak Ibu. Allah sangat menyukai hambanya yang merasa dirinya tu banyak berbuat maksiat. Allah menyukai hambanya yang selalu menangis setiap malam menyesali perbuatannya Bapak Ibu. Allah sangat mencintai orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan membersihkan dirinya Bapak Ibu. Makanya Allah sangat cinta kepada hambanya yang menangisi perbuatannya, ketimbang hambanya yang merasa dirinya tu lebih hebat, dirinya tu lebih suci, dirinya tu lebih tinggi dari yang lain Bapak Ibu. Allah sangat membenci kepada hal itu Bapak Ibu. Maka hari ini Bapak Ibu tidak ada yang perlu kita sombongkan hidup di dunia ini. Kenapa demikian? Karena semuanya itu merupakan titipan Allah. Yang ada bagi kita Bapak Ibu, titipan Allah. Tak ada yang kita bawa nanti dah. Makanya orang yang bertaubat tu Bapak Ibu semakin menyadari dirinya bahwasanya hidup di dunia ini seperti ibaratnya orang yang singgah Bapak Ibu. Orang yang singgah tu sabanta atau lama Bapak Ibu? Sabantanya. Tak ada orang yang singgah tu lama-lama dah.
Kalau lama-lama orang singgah tu berarti tak singgah, namanya menetap namanya. Yo, makanya orang yang menyadari dirinya tu Bapak Ibu, mengintrospeksi, bermuhasabah dirinya tu, semakin menyadari dirinya kok hamba hidup di dunia kok ndak lama dah. Hanya sebagai tempat persinggahan. Sampai mau hamba hidup di dunia kok. Apakah sampai 70 tahun? Rasanya indah lah. Dicari kinilah segala payah. Makan kinilah suku yang bubur. Kau duduk kini sukulah yang mengunjung. Dia tersinggung lo Bapak Ibu ya. Dah kau sakit kaki unjuan selah. Alai. Kau mata kinilah mulai kabur. Kau cucu maimbau dahulu sekali cucu maimbau tak dengar dewa. Kinilah 10 kali cucu maimbau aja lah. Lah mulai kurang pandangaran. Ali gigi dahulu lai cukui. Kini mencoba makan kerupak katam seno larak gigi waannya. Lah banyak yang gugur. Tak bisa makanan yang kare lah, yang bubur-bubur selai. Dahulu kulit ia sabana rancak, kinilah mulai kandua. Tak dolai Bapak Ibu. Maka orang yang bertaubat Bapak Ibu, menyesali dirinya tu banyak dosa, maka orang itu akan semakin menyadari bahwasanya inya hidup di dunia kau ndak lama Bapak Ibu. Maka hari ini yang perlu kita ingat Bapak Ibu, mumpung awak lain di tahun baru Islam, tahun bulan Muharram 1447 Hijriah Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Banyak-banyaklah mengintrospeksi diri awak Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan kita hanya sibuk beribadah saja, tapi kadangkala Bapak Ibu kita lupa memperbaiki. Bahwasanya kita jarang menyadari diri ke banyak dosa, banyak berbuat maksiat, kotor Bapak Ibu. Maka hari ini kembali kita mengingat hal demikian. Ya, kenapa demikian Bapak Ibu? Tahun yang bertambah, apakah umur awak bertambah juga Bapak Ibu? Tidak, berkurang jatah awak hidup di dunia lain. Berkurang lain, mungkin kini ialah 60 ya, sehingga awak lain. Rasulullah meninggal umur 63. Kalau 60 umur berarti 3 tahun lainnya. Ya, oh enggak Ustaz. Dalam hadis dikatakan kebanyakan umatku meninggal antara 60 sampai 70. Kini umur hamba Ustaz lalabiah 70. Alhamdulillah. Kalau lalabiah 70 bonus bagi awak. Untuk kembali kepada jalan Allah. Maka hari ini Bapak Ibu tidak perlu awak menyombongkan diri. Banyak hari ini Bapak Ibu orang yang memilih dan memilah. Nyonda amuah pai kasiko nyonda amuah dakik jiko. Bapa dak muahnya dakik jiko. Karena orang konyo karajonya salah. Nyo berbuat maksiat jajuk si orang tu ke orang. Tak boleh Bapak Ibu. Awak tak boleh benci kepada orang, tak boleh jajuk kepada orang. Tapi awak boleh benci apa yang dikarajokan oleh orang. Perbuatannya tak awak benci Bapak Ibu. Tapi ke orangnya jangan benci Pak. Banyak kini Bapak Ibu orang yang beranggapan si anu tu celia. Ya, karajonya yang indah sih. Bahkan masuk saruko, pasti masuk neraka tu. Seolah-olah awak lu Tuhannya Bapak Ibu, Allah awak lu Allahnya. Ya awak lu yang menjatuhkan si anu ko masuk neraka, si anu ko masuk saruko, ndak boleh Bapak Ibu. Banyak orang kini yang model itu Bapak Ibu, ndak mau bergaul je yang lain. Padahal Rasulullah mengajarkan Bapak Ibu, jangan kalau ada orang yang melakukan suatu kejahatan, suatu maksiat, ajak orang tu jangan dijauhi. Kalau dijauhi Bapak Ibu, makanya ndak akan semakin sadar dah. Tapi ingatkanlahnya, ajaknya ikut kajian, ajak beliau tu ikut pai menghadiri majlis, ajak orang tu pai salat di masjid. Kalau itu yang kita karajokan Bapak Ibu, ada pahalanya bagi awak. Tapi kalau sebaliknya kita merasa gengsi kepada orang tu, itu yang menyebabkan dalam diri kita ada rasa sombong Bapak Ibu. Iblis tu Bapak Ibu makhluk yang paling taat kepada Allah. Iblis tu Bapak Ibu makhluk yang paling dekat dengan Allah. Nama iblis tu awalnya rancak, namanya Azazil. Tetapi kenapa iblis tidak menjadi kekasih Allah Bapak Ibu? Padahal iblis tu paling patuh ke Allah. Padahal iblis tu paling dakik je Allah. Kenapa iblis tidak menjadi kekasih Allah?
Ketika diciptakan Nabi Adam, wahai malaikat, sujudlah engkau kepada Nabi Adam. Malaikat sujud. Wahai iblis, sujudlah engkau kepada Nabi Adam. Tunggu dahulu ya Allah. Engkau ciptakan ambo dari api, sedangkan Adam dari tanah yang busuk. Setiap hari ambo pijak ya Allah, setiap hari ambo injak, setiap hari ambo ludahi, setiap hari ambo kotori ya Allah. Mana yang lebih mulia api daripada tanah ya Allah? Ketika mendengar hal itu, Bapak Ibu, Allah pun langsung marah kepada iblis. Fakhruj, maka keluarlah engkau dari surgaku, kata Allah. Tak banyak kesalahan iblis, Bapak Ibu. Tak lo pernah memandang iblis tu minum khamar, minum baik main judi. Tak lo pernah memandang iblis tu membunuh orang. Tak lo pernah memandang iblis tu berbuat maksiat. Hanya satu kesalahan iblis, Bapak Ibu. Apa itu? Gara-gara ada dalam dirinya rasa sombong, ada dalam dirinya aku lebih baik daripada engkau. Ado itu, Bapak Ibu, maka Allah mengusir iblis dari surga, Bapak Ibu. Iko harus hati-hati, Bapak Ibu. Kalaulah ado dalam diri wa iko, Bapak Ibu, bisa jadi amalan awak habis, Bapak Ibu. Ambo yang lebih hebat darinya, ambo yang lebih santiang darinya, ambo yang lebih taat ke Allah darinya, ambo yang lebih suci darinya. Kalaulah ada itu, Bapak Ibu, bisa jadi amalan waksa balungnya habis, Bapak Ibu. Maka apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Sadari diri ini banyak dosa, Bapak Ibu. Dahulu semasa Nabi, Bapak Ibu, ada salah seorang sahabat Nabi, yang mana sahabat Nabi ini, Bapak Ibu, pernah beliau tergelincir melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat, Bapak Ibu. Namun sahabat Nabi ko adalah Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu. Ma'iz, Bapak Ibu. Ma'iz ini, Bapak Ibu, sahabat Nabi yang awalnya taat kepada Allah, patuh kepada Allah, ya, rajin beribadah kepada Allah. Namun Bapak Ibu, suatu ketika Ma'iz ko terpeleset beliau, tergelincir beliau melakukan suatu perbuatan dosa, Bapak Ibu. Ketika itu status Ma'iz ko lah muhsan. Tahu muhsan, Bapak Ibu? Lah menikah. Lah menikah Ma'iz ko. Tapi Bapak Ibu, tergelincir Ma'iz ko. Diceritakan dalam sebuah hadis, Bapak Ibu, yaitu dalam kitab Sahih Muslim. Ya, sang perawinya bernama Buraidah, Bapak Ibu. Kata Buraidah, Ma'iz datang menemui Rasulullah. Ketika Ma'iz datang menemui Rasulullah, kata Ma'iz, ya Rasulullah, sucikanlah aku ya Rasul. Sucikanlah aku ya Rasul. Ketika mendengar demikian, Bapak Ibu, Rasulullah pun marah. Berang Rasulullah, wahai Ma'iz, pulanglah engkau ke rumah, bertaubatlah engkau kepada Allah. Disuruh oleh Rasulullah, Bapak Ibu, pulang. Lah pulang Ma'iz ko, besoknya datang balik. Sama, Bapak Ibu, wahai Rasulullah, sucikanlah aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun marah, Bapak Ibu, wahai Ma'iz, pulanglah engkau ke rumah, bertaubatlah engkau kepada Allah. Sampai sampai kali Ma'iz ko menemui Rasulullah, Bapak Ibu, dengan berkata, ya Rasulullah, sucikanlah aku ya Rasulullah. Pas kepada yang kalimo kali, Bapak Ibu, ketika Ma'iz datang ke Rasulullah, yo dengan gigihnya Ma'iz, ya Rasulullah, ambo mohon ya Rasulullah, sucikan ambo ya Rasulullah. Ketika itu baru ditanya balik oleh Rasulullah, yang telah kau karajokan wahai Ma'iz, bago engkau minta sucikan dari ambo? Yang telah engkau lakukan? Ya Rasulullah, ambo telah melakukan dosa besar, ambo telah bermaksiat ya Rasulullah, ambo telah berzina ya Rasulullah. Ketika mendengar hal demikian, Bapak Ibu, apakah Rasulullah langsung menghukum Ma'iz? Enggak, Bapak Ibu. Mungkin kalau awak mendengar itu, mungkin langsung awak hukum orang tu. Tapi Rasulullah ketika mendengar tu, Bapak Ibu, enggak langsung beliau jatuhkan hukuman dah. Lalu Bapak Ibu, pailah beliau menemui sahabat-sahabat, dikumpulkan sahabat, kemudian bertanyalah Rasulullah kepada sahabat, wahai sahabatku, aku ingin bertanya, ya Rasulullah, apakah Ma'iz bin Malik ini pernahnya mempunyai penyakit gila dahulu?
Satahu kami ya Rasul, mais ko ndak pernah gilo. Karanonyo beribadah samo jo kami. Kama kami beribadah, mais ko payu tarui. Satahu kami ndak do mais ko gilo. Kalau ndak do mais ko gilo, apakah mais ko pernah nyo meminum khamar? Suko ndak nyo minum mabuk-mabukan? Satahu kami ya Rasulullah, mais ko ndak pernah nyo meminum khamar dah. Ndak jo picayo sahabat Bapak Ibu, tagak sahabatku di baunya mulut mais tu. Dak do tando-tando minum khamar dah ya Rasulullah. Baru Rasulullah Bapak Ibu menegakkan hukum. Jadilah kalau memang mais ini tidak mempunyai penyakit gila, kalaulah mais ini memang tidak pernah meminum khamar, maka hukuman harus ditegakkan. Hukumannya Bapak Ibu, hukumannya adalah rajam. Dirajam sampai mati Bapak Ibu. Ada yang mengatakan Bapak Ibu digali tanah lubang sampai di siko. Ayo dado. Ada yang mengatakan sampai leher. Ketika tu Bapak Ibu dibae jo batu sampai mati Bapak Ibu. Ketika proses hukuman mais ko Bapak Ibu berjalan, sahabat mencari sadawalahnya. Ketika sahabat mencari sadawalahnya, berdebatlah sahabatku. Bacakaklah sahabatku, de caliaklah mais, yo bana malang nai duitnya. Lah susah-susah beribadah, lah panek-panek beribadah. Rupanya masuk juga ke dalam neraka. Dibantah oleh sahabat yang lain, indah, mais ko masuk surga. Dibantah oleh seorang lain, iyo masuk neraka dahulu, kemudian baru masuk ke dalam surganya Allah. Berdebat sahabat di belakang Bapak Ibu, bacakak sahabat di belakang. Ketika bacakak sahabat tu datanglah Rasulullah. Wahai sahabatku, yang kalian pacakaan, yang kalian perdebatkan. Ya Rasulullah, kecek si A modeko ya Rasulullah. Kecek si B modeko ya Rasulullah. Kecek si C modeko ya Rasulullah. Kata Rasulullah Bapak Ibu, wahai sahabatku, tidak pantas kita berkata demikian. Tapi yang kita karajokan, angkeklah kedua tangan kalian, doakan sahabat awakku supaya diberikan yang terbaik di sisinya Allah. Ketika tu Bapak Ibu, besoknya Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, Allah sudah menyampaikan bahwasanya dosa mais diampuni oleh Allah dan mais masuk ke dalam surganya Allah. Kata Rasulullah, andaikan taubat mais ini dibagi di seluruh penduduk kota Madinah ini, maka orang yang berada di penduduk di kota Madinah ko akan diampuni dosanya dengan taubat mais ko Bapak Ibu. Saking luar biasanya taubat mais ini. Ibaratnya Bapak Ibu, kalau di negari di kecamatan Sungai Puaka, Amor itulah contohnya. Kalau di bagian taubat mais ko di kecamatan Sungai Puako, maka dosa orang Sungai Puako diampuni oleh Allah sadwalahnya. Saking luar biasanya taubat mais ini Bapak Ibu. Ketika itu sahabat pun terkejut mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari mais ko Bapak Ibu? Mais ini bukanlah memang beliau tergelincir melakukan dosa, tapi Bapak Ibu dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya Bapak Ibu, Allah pun mengampuni dosa beliau. Jadi Bapak Ibu, awak tidak patut awak mengklaim orang tu masuk neraka, orang tu masuk surga. Karena yang mengampuni dosa itu Allah. Yang memasukkan orang tu ke neraka ke surga itu Allah lah. Tak boleh awak mengatakan orang tu masuk nerakanya. Kulah sasih ajarannya, orang ku masuk ke surga, ku betul apa? Yang sesuai dinya masuk surga, yang tak sesuai dinya masuk neraka. Berarti orang tu sama, ya Allah nak boleh Bapak Ibu. Maka kata Rasulullah, kata para ulama Bapak Ibu, ada 3 hal pelajaran yang penting kita ambil dari mais ni Bapak Ibu. Pelajaran yang pertama Bapak Ibu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan hukuman beliau sangat bijaksana Bapak Ibu. Ketika beliau mendengar yang dikatakan oleh mais kepada beliau, ya Rasulullah, sucikanlah aku. Rasulullah tidak menghukum mais do Bapak Ibu. Malahan Rasulullah suruh mais itu pulang. Pulanglah engkau wahai mais, bertaubatlah engkau kepada
kepada Allah. Sampai sebanyak ampe kali Rasulullah menyuruh Mais ke pulang. Artinya apa Bapak Ibu? Rasulullah sangat berhati-hati dalam menegakkan hukuman. Pas yang kalinya apakah Rasulullah langsung menerima Bapak Ibu? Tidaklah dah. Ditanya lo ke sahabat-sahabat dahulu. Yo mengicik beliau ke sahabat, apakah Maisko pernah mempunyai penyakit gila? Apakah Maisko pernah meminum khamar? Setelah mendengar jawaban dari sahabat, baru beliau tegakkan hukuman Bapak Ibu. Maka hari ini Bapak Ibu, kaulah yang banyak yang salahnya. Yo mohon maaf Bapak Ibu, yo iko yang ambo dapai. Yo curhatan dari jamaah, kaduan dari jamaah. Awalnya masalahnya sepele Bapak Ibu. Awalnya masalahnya kecil, tapi gara-gara mendapatkan suatu kabar, suatu informasi Bapak Ibu, lah didangannya langsung dikeceannya. Dak ditelaah dahulu dah. Dak didangai elok-elok dahulu dah. Dak dicaliak dahulu elok-elok dah. Dak dipikiran bana dahulu dah. Dak dibanuangan bana dalam hati dahulu dah. Tapi langsung mulut yang mengecek Bapak Ibu. Masalahnya kecil awalnya, tapi akhirnya menjadi masalah besar. Maka hal ini memberikan pelajaran kepada kita Bapak Ibu. Kalau ada wak dapat kabar, kalau ada wak dapat berita, kalau ada wak dapat informasi, didangai elok-elok dahulu. Allah didangai elok-elok, dicaliak elok-elok dahulu. Allah dicaliak elok-elok, dimanuang-manuangan dahulu. Allah dimanuang-manuangan dahulu, baru yang terakhir mulut yang berkata Bapak Ibu. Tapi kini mohon maaf Bapak Ibu, itu yang menjadi masalahnya. Langsung diterimanya, langsungnya mengicik. Akhirnya yang terjadi Bapak Ibu, rupanya masalahnya tak mau itu dah. Tapi awaklah tak langsung mengicik meritu. Siapa yang kemalu? Tentu awak yang malu lain. Makanya gara-gara hari ini Bapak Ibu banyak orang yang bercakap. Banyak orang yang berperang. Dak Iran, dak di Israel sih yang berperang kini Bapak Ibu. Ambo ada kedapatan badun sanaknya. Cie apa cie ibunya ya, parang-parang ladiangnya di laman rumahnya. Gara-gara dapat Bapak Ibu, gara-gara informasi. Dapat di telinga abangnya informasi mau deko tiba dia adiaknya kabar mau deko loh. Dak batanya dahulu dah. Tapi langsung sebambiak ladiang di dapur. Adiaknya mau itulah biar ladiang dapur, parang-parang ladiang di laman rumah. Itu banyak kini Bapak Ibu. Ya, pernah lo ambo kawan ambo lo yang baca itu kambo. Beliau sekolah di Jogja Bapak Ibu. Ya di Jogja tuh Bapak Ibu, orang tuh di masjid tuh Bapak Ibu di lapihan saja. Ndak ada pengawal-pengawal ketat kok ndak ada. Mode biasa, mode namanya kadai siapa pun boleh masuk. Jadi Bapak Ibu, suatu ketika ada seorang pemuda, abang-abang, beliau memakai celana levis, memakai jaket levis, memakai topi, masuk ke dalam rumah ke masjid. Lah masuk ke masjid, kemudian beliau keluar membawa alat mikrofon ke Bapak Ibu. Ketika dibawa keluar nampak orang lalu, orang lewat, orang di muka masjid, disorai je orang tu, maliang kecil orang tu. Sehingga bakumpul orang sadolahnya Bapak Ibu. Bakumpul orang sadolahnya, langsung dia seretnya tangan abang tadi, ditinjui bersama-sama Bapak Ibu. Setelah ditinjui bersama-sama, ada orang yang lewat membawa minyak tanah. Dia ambil minyak tanah tadi, diseran ke abang tadi, dibakar abang tadi itu. Setelah diselidiki oleh polisi Bapak Ibu, rupanya abang-abang yang masuk ke masjid tadi bukanlah maliang, melainkan abang-abang tukang memeloan mik masjid Bapak Ibu. Gara-gara itu Bapak Ibu, gara-gara surang yang berteriak maliang, tapi orang dak mencaliak dahulu, dak batanya dahulu, dak dimanongan dahulu, tapi langsung dieksekusi Bapak Ibu. Tangguanglah dosa surang-surang, karena abang tadi dak bersalah. Maka hari ini banyak yang seperti itu Bapak Ibu. Maka pelajaran dari Mais ini apa Bapak Ibu? Rasulullah sangat bijaksana dalam menetapkan hukuman Bapak Ibu. Dicaliak-caliak dahulu, didanga-danga dahulu, dipikian-pikian dahulu, dimanuang-manuangan dahulu, baru yang terakhir mulut yang berbicara Bapak Ibu. Itu pelajaran pertama dari Mais Bapak Ibu. Apalagi pelajaran yang kedua Bapak Ibu.
yakni Rasulullah pun menyuruh Ma'iz pulang sebanyak 4 kali. Maksudnya Bapak Ibu, cukup aib atau dosa tu awak saja Allah yang tahu. Tak perlu awak menceritakan kepada orang yang lain. Tak perlu awak curhat kepada kawan awak, kepada adik awak, kepada dosa awak. Tak perlu Bapak Ibu. Cukup dosa tu awak yang tahu Allah saja Bapak Ibu. Ya, kini kan banyak lo Bapak Ibu, banyak lo kini kan ibu-ibu contohnya curhat ke kawan, ada masalah seketik curhat ke kawan. Rupanya besok-besoknya baca kak wak je kawan kau. Yo awak lah talonsong mengecen aib wak ke kawan kau. Rupanya kawan kau disebarkan aib wak sedolahnya Bapak Ibu. Saya yang kamalu. Tentu awak yang kamalu. Maka hari ini Bapak Ibu tak perlu wak curhat-curhat bana dah. Yo, yang akan dicurhatkan tu Bapak Ibu contohnya nak menyangkut kepada aib atau dosa. Ada perkara mungkin yang awak tak bisa menyelesaikan, butuh dengan kebersamaan, butuh dengan musyawarah, tak ada. Tapi kini kan banyak lo Bapak Ibu. Gara-gara tu lah disebarkannya aibnya, awak sebarkan lo aibnya. Parang menyebarkan aib saja lah. Akhirnya baca kak lah. Ribut masalahnya Bapak Ibu. Masalahnya awalnya kecil tapi akhirnya menjadi masalah besar. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau ada dosa awak, kalau ada aib awak, cukup diri awak saja dengan Allah yang tahu. Tak usah awak curhat ke yang lain, tak usah awak mengadu ke yang lain, tak usah awak kecek-kecekan dosa awak ke yang lain. Cukup awak saja yang tahu Bapak Ibu. Itu pelajaran yang kedua dari Ma'iz Bapak Ibu. Pelajaran yang ketiga Bapak Ibu, bahwasanya taubat Ma'iz ini dengan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, Ma'iz kemuah beliau melaksanakan hukuman rajam. Mungkin kalau awak mungkin tak tahu mungkin awak mungkin tak sanggup mungkin. Ya tapi Ma'iz kau Bapak Ibu, beliau memang dari hati beliau. Yo bana-bana manyasa, biarlah laksanakan hukuman kau agar ambo bisa berada di tempat yang terbaik di sisinya Allah, kata beliau. Yo sampai-sampai beliau meminta kepada Rasulullah, sucikanlah aku ya Rasul. Maka Ma'iz pun Bapak Ibu melaksanakan hukuman beliau dalam meninggal dalam keadaan yang baik Bapak Ibu. Ya, kata Rasulullah, ditempatkan Ma'iz, diampuni dosa Ma'iz oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bentuk dari dosa yang dilakukan oleh sahabat Bapak Ibu. Alulai bagi orang-orang yang melakukan maksiat yang lain. Mohon maaf, pernah awak mungkin mendengar cerita seorang wanita, mohon maaf Bapak Ibu, pelacur. Gara-gara hanya memberikan sedeguk air kepada, mohon maaf, kepada wawau Bapak Ibu yang kehausan, yang mana wanita itu dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah. Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu amal ibadah wak, salat wak yang kami menjamin masuk surga Bapak Ibu. Anda tahu lah, mungkin ada amalan-amalan kecil mungkin yang akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Maka hari ini Bapak Ibu, ya di bulan Muharram, di tahun baru Hijriah ini, mari kita banyak-banyak mengintrospeksi diri awak Bapak Ibu. Mari kita banyak-banyak mengenali diri kita. Sudah berapa banyak bekal yang kita kumpulkan ketika di dunia ini, agar nanti jangan sampai wak menyesal ketika nanti awaklah dijapui oleh Allah. Rupanya bekal kau alun banyak lai, alun cukup lai, tapi awaklah dijapui oleh Allah. Di situ penyesalan akan tiba Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, mari kita mengenang bahwasanya banyak-banyak mengingat kematian tu Bapak Ibu adalah salah satu amalan yang paling utama, kata Rasulullah. Maka orang yang banyak mengingat kematian akan menyadari Bapak Ibu bahwasanya dia diciptakan dari tanah, kemudian hidup di atas tanah dan kembali ke dalam tanah Bapak Ibu. Beda jurang yang tak banyak mengingat mati. Orang tu mungkin akan berkeliaran, orang tu mungkin akan berbuat dosa. Bakok banyak orang hari kini banyak berbuat kemaksiatan, banyak berbuat kemungkaran, karena orang itu belum sampai kepada yang namanya kematian. Kalaulah sampai kepada yang namanya kematian, orang tu kamanyasa. Diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran apa penyesalan orang kafir. Ya Allah wa abasarna
telah kami lihat ya Allah bagaimana azabmu, bagaimana kesenanganmu ya Allah. Wasami'na, telah kami dengar pula ya Allah bagaimana indahnya surgamu, bagaimana menyeramkan nerakamu ya Allah. Farji'na, balikkan kami ke dunia balik ya Allah, kami ingin beramal saleh ya Allah. Kata Allah tak bisa lah talam deh patang kama saja kata Allah. Lah banyak apa petunjuk kau tak melaksanakan kata Allah. Makanya Bapak Ibu, mari kita hari ini mengenang-enang diri balik Bapak Ibu. Di mawak kadijapui oleh Allah, sedang mengawak kadijapui oleh Allah, dalam keadaan apa yang kita akan dijemput oleh Allah. Wallahu alam bisawab Bapak Ibu. Tapi kita pun memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jemput kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baca Al-Quran, dalam keadaan sujud, dalam keadaan berdoa, dalam keadaan berbuat baik Bapak Ibu. Dan kita pun berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menghindari kita dalam keadaan, kalau dijapui dalam keadaan kemaksiatan, jangan dijapui dalam keadaan maksiatan, jangan dijapui dalam keadaan yang buruk, jangan dijapui dalam keadaan yang jelek, tapi dijemputlah dalam keadaan yang baik Bapak Ibu. Itu yang akan kita harapkan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kok tak percaya kalian silahkan kata Allah. Kok tak amuah mengikuti perintahku silahkan kata Allah. Tapi ingat, ilayyal masir, ingat engkau pasti akan kembali kepadaku kata Allah. Itu Allah yang mengatakan Bapak Ibu. Maka hari ini Bapak Ibu, di samping kita beribadah, mari kita sesali diri kita bahwasanya kita ini memiliki dosa yang banyak, bahwasanya kita ini memiliki maksiat kepada Allah maupun kepada diri kita sendiri Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hidup di dunia hanya sekali, akhirat jualah tempat kita kembali. Itulah kehidupan yang kekal dan abadi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Iya Bu, silakan. Mungkin agak menyimpang dari kajian. Tidak paham. Itu masalah bergunjang Ustaz. Masya Allah. Iya. Itu banyak bergunjang. Contoh saja Ustaz, masalah Jokowi. Jadi aku kata maksud unjian kota Baal Ustaz. Iya. Model Jokowi, beliau kan tak presiden lah ya. Tapi Jokowi kan naik unjian aja taruhnya. Ya memang salah satu Bapak Ibu, kata Rasulullah kan begitu. Salah satu yang menghabiskan amalan kita adalah salah satunya sifat bergunjang kan itu. Mempakecian orang. Tapi ada orang mempakecian kebaikan banyak tak ada. Jangan sampai awak mempakecian keburukan orang, kejelekan orang. Jadi kini Bapak Ibu memang susah di zaman digital. Kini kan zaman digital sadolahnya Bapak Ibu. Ya, komunitas ini dengan digital. Dahulu Bapak Ibu kalau ingin pergi pengajian, ia harus bersorak-sorak dahulu. Kalau kini tidak cukup HP saja, lah dapat kabar oh hari kini ada kajian di rumah Tafiz Jawana. Itulah hebat zaman kini Bapak Ibu. Tapi manfaatnya kadang, tapi mudaratnya kadang lo kecil Ibu tadi. Ya, ada grup di WA contohnya itu mempakecian orang sesadolahnya. Apakah itu bentuk dosa? Tentu ya bentuk dosa Bapak Ibu. Itu jadi kalau Jokowi Rasulnya kan Jokowi tidak menjabatkan Jokowi je lah. Ya, tapi kalau kritikan kan tidak ada. Ya kritikan tidak ada, tapi ada boleh Jokowi itu yang mentah, tidak mentah, kebanyak lagi cen. Ya tidak ada orang ikut lah. Ya kan tidak menjabat lah. Ya kadang-kadang kan politik itu kan itu loh banyak Bapak Ibu. Atau yang lain loh lah wak gunjangan yang lainnya. Tak boleh aja Bapak Ibu. Tapi kalau mengkecen kebaikan kata Rasulullah tidak ada. Rasulullah ketika berkumpul dengan sahabat, beliau pun berkata memuji-muji sahabat yang lain. Ya, pernah itu yang dilakukan oleh Rasulullah Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab Bapak Ibu. Ini itu dari yang buruk. Jadi kalau yang elok tidak ada. Baru tentu ia bantuan Jokowi Bapak Ibu. Berkurang ya. Ya walaupun beliau tu kebijakan pemerintah banyak yang tak sesuai je Pak. Ya, tapi ba'alai memang itu loh.
anunya baalai itu. Mungkin awak hanya memberikan kritikan kepada beliau. Tapi kalau mengejek-ejek, menjelek-jelekkan diri beliau itu yang tidak boleh. Ya, tapi kalau mengejek kebijakan pemerintahan beliau tidak baal. Tapi kalau mengejek kejelekan beliau tidak boleh. Karena apa? Beliau kan ciptaan Allah. Tidak boleh Allah menjelek-jelekkan beliau. Itu bagus. Pengijian masalah ijazah palsu. Ijazah palsu itu. Itu deh gara-gara berita ya tuh. Memang ijazah palsu ya. Itulah Bapak. Iya. Tidak terjadi ada ijazah. Itulah di zaman digital itulah Bapak Ibu. Iya. Tapi awak pandai-pandai memilah informasi Bapak Ibu. Pandai-pandai awak memilih-milihnya. Jangan sampai nanti menyebabkan ya karena ada hal-hal namanya informasi bisa lo mengurangi ibadah awak. Jangan sampai itu terjadi. Baik Bapak Ibu, ada aja yang lain Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangan. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan itu kebodohan diri kami. Terima kasih banyak Bapak Ibu, senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bukanlah yang terakhir, tapi insyaAllah kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia kita bersama, di surganya Allah kita bertetangga. Senang lah bersebut. Senang bersebutnya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.